Selamat malam, sahabat Salom. Pada malam hari ini kita akan mengadakan semah dan sohbet seperti biasa yang dilaksanakan setiap hari Sabat. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikut adalah susunan acara tata tertib persembahan. Dalam semah dan sohbet kita dilayani oleh 12 orang petugas yang melambangkan 12 orang pada zaman dahulu. Dimulai dari Pirlik Rehber Gosku, Seraksi Zakir Supurkesi, Medanci, Niati, Ibrikti, Kapisi, Peyikti, dan Sakati. Susunan acara. Gosku memulai pertemuan dan memberitahu tata tertib semah daring, pembukaan semah, tilawah Al-Fatihah, pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, penutup semah, pengumuman, ceramah, sohbet, doa penutup sohbet. Adab selama semah dan sohbet. Mohon untuk memperhatikan adab dan semah sohbet kita ini. Bagi seluruh peserta di Zoom meeting, mohon mempersiapkan diri untuk niat dan untuk diri ini melaksanakan semah dan sohbet dengan berada di ruang yang nyaman bagi seluruh peserta Zoom, tempat yang hening. Apabila sedang mengasuh anak atau mengasuh orang tua, persiapkan dan latih mereka demi kenyamanan bersama. Jika belum memungkinkan, harap menutup mic atau keluar sebentar dari ruang Zoom dan kembali saat siap. Demi kenyamanan bersama, peserta baru harap memperkenalkan diri. Apabila diminta dengan menulis di kolom chat nama dari mana mengetahui semah dan tautannya, serta dari circle mana. Mohon mempersiapkan paraphernalia, letakkan di dekat Anda, baik itu turbah, sajadah, lilin, tasbih, dan lain-lain. Mohon menutup mic, kecuali bagi pendarat atau jika diminta untuk membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Mohon untuk menjaga adab selama semah dan sohbet kita dengan memanggil sesuai dengan tradisi dan menyampaikan pikiran dan kepekaan dan kepatutan. Ada hal-hal yang hanya sepatutnya dikonsultasikan secara pribadi dengan mursyid saja. Bagi peserta di FB Live, mohon untuk mempersiapkan paraphernalia, letakkan di dekat Anda, baik itu turbah, sajadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Untuk sohbet, silakan Anda mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Ritus pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada malam Sabat ini kita kembali bisa berkumpul kembali untuk mengikuti, untuk menyimak, untuk mengadakan semah. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai semah, kita ada ritus pembuka karena ada beberapa peserta yang tidak hadir. Nanti sila digantikan oleh musahibnya atau seperti yang telah saya sampaikan tadi di sebelum semah kita ini dimulai. Nah, untuk itu kita mulai dengan membersihkan otak kita untuk semah malam ini. Kepada saudara Superkesi, apakah bersedia untuk membersihkan otak kita untuk semah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Selanjutnya adalah ritus mencuci tangan atau berwudu.
yang akan dilakukan oleh saudara Ibiksi kepada mustahik dari Mbah Wigianto dipersilakan untuk menggantikannya. Para peserta, apakah bersedia mencuci tangan dengan saya? Ya, bersedia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya adalah kita memasuki ambang pintu yang merupakan adab asor atau nuwun sewu kepada para leluhur kita. Pada saat saya menyampaikan syahadat dan tawasul, dipersilahkan untuk melakukan gestur sesuai dengan tradisi kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan. Dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Tuhan melimpahi seluruh Nabi suci, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad. Dan ke atas seluruh pembimbing ilahi, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Hussein, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali Arido, Muhammad At-Taqi Al-Jawad, Ali Ahadi Al-Naki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah meridhoi haji berkaswa. Selanjutnya adalah menyalakan lilin yang akan saya lakukan untuk menggantikan saudara seleksi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini dan semoga 4 pir dan algoritma membimbing pikiran dan perbuatan kita pada malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman yang akan dilakukan oleh saudara Bosku. Kriteria iman kita: 1. Akulah Yehova Elohimmu. 2. Jangan ada Gusti Allah selain aku. 3. Jangan menyebut nama Yehova Gusti Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah Sabat, memeliharanya secara kudus. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berbuat tinaf. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan memfitnah. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Blessed is he who has sent down criterion to his servant and admonition without frown to all creatures that are extant. Selanjutnya kita memasuki semah yang akan dimulai dengan pendarasan Al-Fatihah oleh saudara Medansi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. So, the first phrase of the Holy Quran implies the memory of David's throne and recognizes the Messiah's dawn. The message of Hussein, Mayfair Hussein, reveals the coming of the Christ in pain and sacrifice upon the river plain. The fourth way, in the name of God, is made in swearing,
In the pack of David said, and Jonathan, the law of love to let. Peace and greetings to prophets without crime. Peace and greetings to Noah and to stand among the nation and commend. So do we recompense those who do the right thing in what they do. For he was one of our slaves here who did believe and did not fear. Peace and greetings to Abraham. So we reward those who do right. He was believing slave inside. Peace and greetings to Moses and to Aaron, to where they both stand. So we reward those who do right. They were two faithful slaves inside. Peace and greetings to Elijah, servants of the Lord held in awe. So we reward those who do right. He was our slave who believed light. So peace be on him, John the Baptist, the day he was born, the day he died, the day when he will be raised to life to stay. So peace is on me, Jesus Christ, the day I was born, on me the day I die, and on the day again that I shall be raised up to life with Christ. And peace be on messengers sent, and praise to God, Lord and husband of universe, and all its men. Saudara musahibnya. Sang Pir Yesus Kristus berdoa untuk kita, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Sebagaimana telah Engkau utus daku ke dunia, telah kuutus pula mereka di dalam dunia. Dan demi mereka kukuduskan diriku, supaya mereka juga dapat terbang menuju ke dalam kebenaran yang dapat mengkuduskan. Tidaklah aku berdoa untuk diriku sendiri, melainkan untuk yang akan memiliki diri ini melalui sabda-sabda mereka nanti. Bahwa mereka akan menjadi satu sebagaimana Engkau, Bapa, tetap berada di dalamku dan aku berada di dalammu. Dan mereka menjadi satu supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutusku. Selanjutnya adalah pembacaan At-Tahrim yang akan dimulai dengan pendarasan Al-Quran. Karena beliau belum hadir, maka digantikan oleh saudara Kanber. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatan wiladan syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oh, you believers, save yourselves and your families from fire that dwells the bodies of both men and stones, over which stand angels, both stern and strong. They do not fail to earn obeying God in His command and act as they are told in band. O disbelievers, do not make excuses on this day instead. You will get the recompense that due for all the things you used to do. O you believers, do return, repenting to God with a churn of penitence sincere to earn. It may be your Lord will wipe out from you your sins, and without doubt let you into the garden where beneath which flow rivers, as where on the day God will not abase the prophet
and those with of faith with him. Their light will run before them, and on right hand soon. They will say, O our Lord, now perfect for us our light, and so reflect for us forgiveness. Truly you are over all things strong to do. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahu. O Prophet, strive against the ones who disbelieve and against guns of hypocrites, and be hard to. Their dwelling is in hellish view, and ill their destinations few. God sets forth a likeness to those who disbelieve, in wife that chose Noah, and wife of Lot. They were both under two of our good fare, but they both were unfaithful, and they did not help them then to stand against God. And it was told them, Go both of you into the fire, along with those gone under fire. Allah mengadakan perumpamaan kaum mukmin seperti istri Fir'aun yang bicara nyaring. Tuhan, dirikan bagiku rumah yang bangga di tengah taman, dan selamatkanlah hamba dari Fir'aun dan bigotrinya. Selamatkanlah dari ketidakadilan manusia. And Mary, daughter of Imran, who guarded her chastity, and we breathed in her body our spirit, and she bore witness to truth near it of the word of her Lord and of his revelation stand in love, was one of the devout to stand. Where else but in the house of Harun's king could peace be found? There was no hidden sting of trinities, and yet the adoration of Mary there still bright with supplication. Since son of Solomon brought back the Ark of Covenant to hide it in the dark of sacred catacomb, the fight was there to recognize the golden case and share with it the awe of God's word in its heart, the Decalogue cut without human art. So within Mary's womb, the word of God was hidden like the sweet pea in the pot. Ark, tables, son, and mother's chastity still speak. He loved across a timeless sea. Di manakah selain di rumah Raja Arum kiranya dapat damai ditemukan? Tiada berhala pada Tritunggal, namun pemujaan di sana bagi Maria telah digetarkan cahaya dengan doa permohonan. Semenjak putra Sulaiman membawa kembali tabut perjanjian untuk menyembunyikannya di dalam kegelapan katakomba suci, iman di sana adalah untuk mengenalinya, wadah emas dan berbagi dengannya. Keagungan firman Tuhan di dalam hatinya, dekalog memotongnya tanpa seni manusia. Maka di dalam rahim Maria
Firman Tuhan disembunyikan, bagai kacang manis di dalam polongnya. Tabut, meja-meja, putra, dan keperawanan sang bunda masih mengatakan kasih menyeberangi lautan tak terbatas masa. Selanjutnya adalah penutupan semah untuk menggantikan saudara AB. Dipersilakan kepada saudara Rahmat. 4 pir Rijal Al-Ghaib masih hidup dan masih sungguh benar adanya. Dalam pembimbingan rahasia memberi panduan hal-hal yang mesti kukerjakan. Dan memerintah para raja dan dalam gerakan sejarah turut terlibat di dalamnya, diurapi dan di atas jatuhnya pedang yang mencapai kemanusiaan. Mereka terlibat di negara-negara dengan anteng-manteng wibawa, menjalani lelaku keadilan yang orang-orang khotbahkan. Kebenaran pada perancah, kesalahan pada takhta, hanya kulit yang diwarnai, bukan pada tulangnya. Enoch masih berkhotbah kepada yang berasal dari para nabi. Elia pada perjamuan Sabat masih menghadirinya. Dan Yesus pun masih melobi bahkan kerap membatalkan perjanjian mereka. Sementara kuku-kuku kuda Al-Mahdi masih menggelegar di dunia ini. Seperti kilat kepada suatu dunia yang mungkin dapat membayangkannya dan mungkin tidak pula terbayangkan. Kebenaran mungkin kata-kata untuk diperdebatkan, tapi aku nyata. And after that, in the fifth week that is closed, the house that they seek of glory and dominion shall be built forever eternal. The fifth age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, seal of prophets bold, who so perfected what had once been told, to Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the air. Labaika ya Mahdi. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to seek your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, as we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from plot of evil. For the kingdom sought is yours, the power over man, and glory forever. Amen. Sebelum ini dalam Zabur telah kami tulis setelah zikra Taurat menggalaukan. Para abdalku yang saleh ialah ahli waris segenap bumi dan dimanapun keberadaan. Semoga Allah meridhoi semah kita malam ini. Semoga Allah merahmati sahabat kita setelah ini. Semoga 4 mursyid membimbing sahabat kita dan setelah ini selamanya. Amin. Alhamdulillah kita telah mencapai penutupan semah dan mari kita menutup dengan berzikirhu dan kemudian saling memaafkan satu sama lain dan membaca shalawat. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan pada semah dan sohbet nanti. Pada semua yang hadir, mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajakum Allah bir Muhammad Ali.
Saya memadamkan lilin, tanda kita telah menutup sema. Mbak Gayatri itu kayaknya suaranya ngik, 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 ngik. Oh ya, Iya, masih itu nggak? mungkin karena ini kali ya, karena apa device-nya Masa sih? dekatan kali ya. Di mic saya itu saya dengar ngik, 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 ngik. Atau device-nya karena terlalu berdekatan. Masih nggak? Masih. Biasanya kan enggak ya? Dari kemarin kok, dari minggu lalu juga begitu, tapi tidak apa-apa sudah kalau tidak bisa. Hmm, Biasanya kalau device berdekatan begitu kalau Zoom itu. coba ya begini dulu. Bentar, saya keluar dulu. Terus nanti saya nggak masuk pakai ini. Apa namanya? Nggak pakai device. Sekarang masih ada? Masih ada suara ngik-ngik nggak? Masih, tapi tidak terlalu seperti tadi. Oh Oh, ya? iya, tidak terdengar ya. Kan saya sudah keluar dari yang satu lagi, device yang satu lagi. Iya, tapi tidak tahu mungkin mungkin ada hal lain, saya tidak tahu. Berarti bukan karena device. Oh, mungkin karena ini saya kali ya. Apa namanya? Earphone saya kali ya. Bisa jadi. Oh, oke, oke. Em, saya ganti apa earphone-nya ya. Saya coba ganti earphone ya. Soalnya saya nggak mau mengganggu orang lain di suaranya kalau kayak gini. Kalau begini bagaimana? Tes, halo? Ya sudah Kalau tidak begini apa-apa bagaimana sudah. suara? Sudah tidak apa-apa sudah. Mungkin hanya saya yang mendengar, mungkin Masih yang lain. mencenging-cenging? Jangan-jangan kayak saya lagi, Tes? Mbak. Suaranya bergema. Oh tidak, sudah tidak ini Mbak Gayatri. Tes? Sudah tidak ini. Oh, berarti earphone-nya yang bermasalah. Oke. Berarti earphone yang bermasalah. Oke, oke. Jadi harus ganti earphone. Harus lem biru. Oke, sebentar ya, saya minum dulu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kemah dan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin dilihat slide yang pertama adalah kita masih ada pembahasan makalah kita Swali. Slide berikutnya kita masih ada kelas naksiologi, reinkarnasi. Oh ya, Agung belum mengirimkan video kemarin ya? Baru tadi saya kirimkan. Oh ya, soalnya Mbak siapa itu kemarin, Mbak Arkati sama Mbak siapa yang kemarin nggak datang karena mereka ada urusan, jadi mereka nggak bisa datang, minta videonya. Oke. Kemudian slide berikutnya pengumuman pada tanggal 28 Oktober kita ada sohbet buku bersama dengan Romo Mateo yang ada di Filipina, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu. Semoga semuanya bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi Haji Bektas Soali dan seluruh yang ada di dalam sejarah kita. Sampai kepada Syekh Ali Haidar. Saya tidak tahu ya kenapa malam ini beliau nggak hadir. Tadi saya pada chatting sama beliau. Mungkin Sister Ana sedang ada konser. Kita melanjutkan bagian yang lalu ya. Bab 7 ini babnya panjang ternyata. Jadi mari kita lihat selanjutnya ya. Mari kita lanjutkan sohbet kita.
kata-kata kita tadi itu untuk memahami apa itu jiwa. Mereka yang hatinya bingung adalah hati yang arogan. Hati yang dia tidak puas, dia selalu mengeluh, gitu kan, selalu nggak bersyukur, maksudnya nggak bersyukur. Galau, orang-orang galau, gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang berkata tidak pada saat dipertanyakan, bukankah aku Tuhanmu? Mereka itu seperti binatang-binatang buas. Ada 3 jenis jiwa di sini. Ada 3 jenis nafs dalam pengertian jiwa itu ya. Ada yang redup. Ada kata bahum ad-al. Mereka ini tersesat. Ini seperti di dalam Mazmur 1 gitu ya, yang dikatakan doa agar kita tidak tersesat karena kita tidak menjalankan dekalog. Nah, Allah berfirman, mereka ini bagaikan hewan ternak cattle, binatang-binatang seperti sapi, lembu, gitu kan, kerbau. Mereka itu tidak terbimbing. Sebab mereka itu tidak mau mendengarkan peringatan. Mari kita berbicara tentang mereka dalam pengetahuan Adam. Jika Allah yang Maha Kuasa menginginkan, menghendakinya. Ini ada di dalam surah Al-A'raf ayat 179 ya. Nah, selanjutnya, jadi hewan ternak itu kenapa disebut tadi tidak terbimbing gitu ya? Karena ada orang yang sebetulnya kita semua itu terbimbing, kita semua punya leluhur yang mulia. Tapi karena itu kita tuh dablek, ya kan? Dableknya karena kita sombong, karena kita merasa bisa melakukan semuanya sendiri, dan kita nggak pernah bersyukur dengan apapun yang kita miliki, gitu kan? Akhirnya kita tidak mendengar bimbingan-bimbingan ini. Nah, kita lanjut. Namun di dalam pandangan kita, jiwa itu ada 5 jumlahnya. Ingat ya yang pernah belajar nafsologi dasar, ini pernah saya jelaskan 5 jiwa ini, 5 jenis jiwa ini. Walau bagaimanapun, ini sulit untuk memahami, kata-kata ini sulit untuk dipahami. Makna Adam sendiri juga ada 3. Ini juga sangat sulit untuk mengetahui diri sendiri, dan kata-kata ini tidak memiliki, tidak masuk akal bagi mereka yang tidak mengenali dirinya sendiri. Ini nggak masuk akal. Adam itu apa? Anyway, jika kamu ingin benar-benar ingin tahu, itu ada, aku mengatakannya dalam kitab, maksudnya Tuhan. Di antara kalian ada orang-orang yang begitu menghasrati dunia ini. Dan beberapa yang lain begitu menghasrati kehidupan setelah ini, kehidupan akhirat yang ada di dalam Ali Imran. Ya. Telah diketahui bahwa maksud dari ayat itu adalah cukup bagi keseluruhan domain.
maksudnya keseluruhan. Kita itu sebagai malik, penguasa, domain. Karena kita itu kan diberi kekuasaan seperti Tuhan. Dan kita bisa mencipta, bisa menguasai bumi lah. Kita bisa mendomestikasi hewan, tumbuhan, segala macam jadi tanaman, ya kan, yang kita makan. Akhirnya ada orang yang punya kecenderungan tadi kan, dia hanya ingin dunia, gitu kan. Lalu ada sebagian yang lain, dia lebih memikirkan itu hanyalah satu proses menuju ke setelahnya. Nah, jadi dia nggak terlalu terjebak dalam hasrat duniawi. Mereka yang bertanya, mereka yang hanya mencari dunia itu lebih inferior, lebih rendahan dari gerombolan-gerombolan hewan-hewan ya. Mereka yang bertanya atau mereka yang menginginkan dunia setelah ini adalah suku bangsa orang-orang yang punya rasa takut dan juga harapan. Walau demikian, mereka yang mengharapkan maulanya, maka mereka adalah suku bangsa yang bersyahadat, musyahadah. Maka Allah yang sang hakikat, yang maha agung dan maha kuasa berkata dengan kedermawanannya dan kasih sayangnya, kemurah hatiannya, berkatalah Allah, mintalah kepadaku supaya aku itu dapat engkau kenali. Wahai pembangkang-pembangkang, murtad ini ya. Mintalah ampun agar aku mengampunimu. Sebetulnya, kenapa harus menggunakan kata-kata seperti ini? Karena kalau nggak berkata-kata seperti ini, kayaknya manusia itu banyak ini ya, banyak gableknya ya. Gitu. Ini karena langit menangis dan bumi tertawa. Misalnya hujan dari langit, kemudian tumbuhlah tanaman dari bumi. Allah berfirman bahwa dialah yang menurunkan hujan dari langit. Dan dengan itulah kami memproduksi, menghasilkan tanaman dari berbagai jenis. Oke, lanjut ya. Nah, jika tidak ada hujan dari langit ya seperti sekarang ya sampai November misalnya kita nggak akan ada hujan. Tadi saya dari keringetan loh. Saya ini karena saya pernah menopause, jadi saya mengalami keringetan yang luar biasa. Apalagi di musim panas begini ya. Nah, ya kan kalau nggak ada hujan, nggak ada yang tumbuh di bumi. Zaman dulu seperti itu, terutama di gurun gitu kan. Banyak panen gagal. Ini artinya bagimu untuk menangis. Dan ini artinya bagiku untuk memaafkan. Walaupun demikian, yang saat ini kita pelajari adalah untuk menjelaskan tentang jiwa. Sejauh ini sudah diberitahukan tadi tentang 3 jenis jiwa. Nah, sekarang jiwa yang keempat adalah gnosis. Apa tadi? Makrifat.
kearifan. Nah, sayangku, jiwa ini adalah taman yang dipenuhi oleh tanaman, kebun yang banyak sayur mayur, buah-buahan gitu kan. Nah, makrifat atau pengetahuan Tuhan adalah ayat. Maka apa yang pengetahuan Tuhan berikan kepada jiwa adalah hal yang sama yang air curahkan kepada taman yang kehausan. Allah berfirman, bagi mereka yang takut, merasa takut dalam waktu ini, ketika mereka berhadapan dengan pengadilan Tuhan, maka akan ada 2 taman. Ini ada dalam surah Ar-Rahman ya. Nah, next. Nah, karena itu sayangku, Allah yang sang hakikat, yang maha agung dan maha mulia, dan maha kuasa, Dia telah menciptakan untuk kalian 2 jenis taman. Taman pertama adalah taman agama. Taman yang berikutnya adalah taman iman. Pada waktu yang sama, Dia telah menciptakan air dari makrifat itu mengalir dari hati kalbu, dari mata kalbu, dari mata kalbu, dari mata hati. Dan Allah berkata, Allah telah memberikan iman kepadamu, sehingga dengan itu menjadi indahlah yang ada di dalam hatimu. Apakah tidak engkau lihat Allah telah mengirimkan hujan dari langit dan ke bumi menjadi, dan ketika ada di bumi akhirnya diberikan pakaian dengan warna hijau, maksudnya tanaman-tanaman kebun gitu kan. Ya kan kau lihat. Jadi itu melakukan perumpamaan tentang 2 jenis taman. Bahwa ada agama dan ada iman. Agama itu jalan dari atau praktek atau disiplin dalam menghidupi iman. Nah, kan kalau kita disiplin harus ada iman tertentu. Nah, keduanya ini lah yang sangat penting. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, janganlah kalian berpikir bahwa taman-taman ini tidak ada penjaganya. Jika seseorang itu menumbuhkan suatu taman, maka dia mula-mula akan membuat tembok. Itu kan iya enggak? Atau pagar lah ya, pagar gitu kan. Menarik kata janah itu, atau dalam bahasa Semi itu sama ya. Itu sebetulnya artinya ini taman yang diberi tembok. Kemudian digemburkan lah kan, ya benar, digemburkan tanamannya itu kan, dan kemudian tumbuhan-tumbuhan tumbuh dengan segala macam berbagai berkat. Kemudian akhirnya
petani itu dia ya melakukan ini kegiatan-kegiatan perkebunan ya. Misalnya apa tuh? Kalau ada gulma gitu ya. Ini bahasanya Agung nih yang mengerti gitu supaya tanamannya tetap tumbuh bersih gitu kan. Kemudian ya semua itu. Nah, setelah itu dia meletakkan tengkorak seekor sapi di taman. Ketika buahnya menjadi mellow itu sedikit agak-agak mellow ya, apa ya bahasa Indonesianya mellow itu? Dia meletakkan tengkorak itu, tulang belulangnya itu ke tepian dan mengambil buah-buahnya dan menikmatinya dengan teman-temannya dan saudara-saudaranya. Dan kemudian dia bersyukur kepada Allah. Ini perumpamaannya agak sulit ya kalau kita nggak pernah belajar bertani. Mungkin kalau anak pertanian seperti Agung itu pasti paham lah ini ya. Nah, karena sebetulnya apa sih fungsinya tulang belulang sapi diletakkan di kebun? Apakah karena supaya untuk apa? Burung-burung atau apa? Mungkin Agung bisa membantu saya nanti menjelaskan fungsi dari seekor tulang belulang seekor sapi diletakkan di taman. Atau ini hanya satu tradisi yang dilihat oleh Haji Bekaswali di masyarakat Anatolia yang memiliki 4 musim, gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, taman-taman di dalam tanganku adalah milikku. Aku menunggu dengan rahmatku, dengan berkatku, dan aku akan membangun sebuah tembok sekelilingnya dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Aku akan melembutkan hatimu dengan kemiskinan. Dan aku akan menanam pohon tauhid di dalam hatimu dan menumbuhkan buah kebenaran pada pohon tauhid itu. Aku akan menyiraminya dengan air makrifat. Aku akan menghilangkan gulmanya dan duri-durinya. Dan aku akan menjaganya agar tak ada satupun yang membahayakannya. Ini baru kita paham. Aku akan meletakkan sebuah tengkorak dari dosa-dosamu di tengah-tengah taman. Gitu. Mungkin ini baru kita paham. Nah, itu tidak disebut di sini dari ayat Al-Quran mana. Ternyata itu dari ayat 138. Namun iblis yang dikutuk oleh Allah, dia datang kepadamu, bertemu denganmu dan melihat dosa-dosamu dan berkata, engkau telah membangkang kepada Tuhanmu. Dia akan memotongmu sehingga dia tidak menginginkanmu lagi. Pada saat hari kiamat tiba, aku akan meletakkan mereka dan meninggalkan mereka dengan dosa-dosa mereka di dalam perkumpulan orang-orang, di dalam perkumpulan pengampunan. Dan aku akan memanggil kalian ke dunia-dunia yang ada di langit, di surga,
dan mengizinkan kalian melihat wajahku dengan kemurah hatian supaya engkau bisa bergembira. Mungkin belum selesai kayaknya tadi. Ini kata-kata yang menarik ya. Oh, jadi itu tadi bukan dari Al-Baqarah, itu kata-kata bertaswali sendiri. Nah, sekarang baru ini ada kata-kata Allah. Allah berfirman, agama kita adalah sibgah Allah. Siapakah yang bisa mensibgah lebih baik daripada Allah? Oke, lanjut ya. Nah, kata sibgah itu artinya adalah pencelupan, seperti diwarnai ya. Jadi perumpamaannya itu air itu bukan sekedar air, tapi kita diwarnai oleh Tuhan. Ini ada juga seperti di dalam Injil Philip. Ini gunakan kembali. Jadi ini ada satu cara untuk memberitahu ketika seseorang itu diinisiasi, mengambil baiat, dia sudah menyimak bimbingan, dia menerima baiat, kemudian dibaptis, gitu kan, disegah, itu hanya formalnya, tetapi secara gnosisnya itu dia memberikan dirinya diwarnai, dicelup, dyed ini pewarnaan tuh kayak di batik itu kan, kok yang bikin batik, kain batik itu diwarnai, itu seperti itu. Sekarang kita lanjut. Maka, wahai Arif, jika engkau bertanya apakah jiwa itu hidup atau mati, mati atau hidup, jawabannya ada seperti ini. Mereka yang punya jiwa, yang mengaktifkan jiwa, itu benar-benar hidup, mereka nggak mati. Jika mereka mati, maka mereka akan berada di alam kematian. Dan jika mereka hidup, mereka akan berada di alam hidup. Maksudnya, inilah yang dimaksud dengan urip iku urup kalau dalam bahasa Jawa. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa lain ada apa enggak yang seperti itu. Kalau jiwamu itu betul-betul hidup, maka menyala, gitu. Maka menyala. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang mati, bagaimana dengan yang mati, kan? Bagaimanapun kematian itu ada dua jenis. Beberapa orang jiwanya itu mati, dan beberapa orang yang lain tubuhnya yang mati. Tubuh mereka yang jiwanya mati itu terluka dan hatinya sakit. Allah berfirman, di dalam hati mereka ada satu penyakit, dan Allah akan meningkatkan penyakit mereka. Kita lanjut, boleh di slide selanjutnya. Coba kita perhatikan kata-kata itu tadi ya. Kok Tuhan mengizinkan kita itu hatinya sakit? Itu karena kita memiliki kehendak bebas. Ketika kita memilih kehendak bebas kita itu yang tidak menghidupkan jiwa kita, maka kita jadi sakit. Nah, mereka yang tubuhnya mati adalah yang orang-orang yang muhib, para pencinta Tuhan. Jiwa mereka tidak mati. Nah, ini di sini maksudnya pasti adalah orang yang dia tidak selalu memberi makan nafsu tubuhnya. Dia hanya memberikan porsi tubuhnya sesuai supaya dia tetap bisa menyintas, bisa jalan, tapi nggak jadi serakah. Nah, Allah berkata, janganlah kalian berpikir
Mereka yang disembelih di jalan Allah itu mati, tidak. Mereka hidup. Dan mereka terus sustain, terus hidup di hadapan Tuhan mereka. Oke, lanjut ya. Di sini kita jangan terlalu memahami bahwa yang dimaksud itu pasti hanya orang yang kayak apa pahlawan-pahlawan zaman dulu gitu di Indonesia, merdeka, Allahu Akbar, terus tembak Belanda, dor, mati gitu. Bukan hanya itu. Misalnya ini, saat ini. Karena ada SMA ini, kita semua sedang berjuang, ini belajar. Tiba-tiba, salah satu di antara kita mati. Itu termasuk yang tadi, yang jihad di jalan Allah, gitu kan? Jadi jangan selalu memikirkan bahwa apa yang jihad syahid itu martir itu harus yang seperti itu. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kematian jiwa itu bukanlah karena sakitnya jiwa. Jadi bukan karena rasa sakit jiwa. Lalu kenapa? Karena ada satu penyakit di dalam jiwa. Kenapa apa? Penyakitnya adalah penyangkalan. Makrifat adalah satu panglima yang agung dan satu dokter yang agung. Dia datang dengan sangat khusyuk hikmat dan dia akan memotong kepala dari penyangkalan itu yang ada di dalam jiwa dan akan menyegarkan jiwa. Ada 7 gunung di gerbang neraka. Tiba-tiba langsung jam ke neraka ini. Dia memotong mereka dan memecah belahkannya menjadi bagian-bagian dan menjadikannya jalan di antara 7 neraka, 7 gunung neraka ya, ada 8 gerbang surga. Nah, lanjut ya. Ini menarik. Itu tuh kok jadi mirip seperti 8 jalan kebenaran Buddha ya. Coba kita pikirkan itu. Ada sebuah parabel, perumpamaan. Seorang raja, dia mengirim untuk menyusun sebuah kamar di dalam tempat yang indah. Supaya pokoknya dia bisa melihat pemandangan, dia bisa menyukai ada di ruangan itu. Dia mengirim orang utusannya gitu. Pokoknya kamu lihat itu udah bener, bagus, gini-gini nggak? Ini karena asisten atau penggawa-penggawa dari raja inilah yang tahu bahwa ruangannya itulah yang cocok dengan si raja. Nah, begitulah juga dengan makrifat itu seperti itu, adalah utusannya atau dutanya Allah yang dia kirimkan ke dalam hati-hati kita. Yang orang-orang yang dia anggap, yang Tuhan anggap layak. Banyak yang merasa lega menyimak berbagai berita tentang kearifan dari mulut-mulut orang, dari mulut orang semacam ini. Lanjut. Ya nggak? Mungkin kita bukan orang yang soleh gitu kan. Tapi kalau kita mendengar kata-kata dari orang yang soleh gitu, agama apa aja kan kita merasa ada kedamaian di situ. Ketahuilah, one should pound and ring 7 times
harus minum 7 kali sehari dari debu para wali loh yang berkata dan mengumumkan tentang berita kearifan itu dengan mulutnya yang diberkati. Ini karena hati dengan kearifan adalah hati seorang arif. Dia adalah bendahara agung yang dapat melihat segala tempat. Gajah. Itu kayak bisa melihat semua tempat yang indah-indah gitu. Kita jadi ingin mendengarnya dari Allah yang Sang Hak, yang Maha Mulia. Kearifan memelihara hati mereka ini, para awliya ini, tetap hidup. Supaya mata hati, mata kalbu tetap terbuka. Mereka yang tidak layak mata Allah, sang hakikat, tidak diberikan kearifan. Dan tak satu pun orang merasa nyaman dengan mereka. Ya, begitu. Lanjut ya. Kita break dulu sebentar. Masih ada sedikit lagi gitu ya. Cuman saya ingin mengatakan bahwa tadi kita berbicara mengenai bagian terakhir tadi ya. Tiba-tiba saya those who are not worthy of Allah, the real are given no gnosis and nobody is at ease with them. Okay. Coba kita perhatiin ya. Orang yang sudah lama meninggal, yang cerita-ceritanya, hasil katanya, legasinya itu masih hidup sampai sekarang. Yang bisa menghidupkan, menggerakkan, itu berbeda dengan legasi orang-orang yang ya, dia hanya tahu untuk membangkang kepada Tuhan. Nggak ada kan? Apa adakah yang seperti itu? Nah, coba kita pikirkan ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita sedikit break. Silahkan kalau mau ada yang bertanya dulu. Ini ada Reski Putrawan. Apakah Reski Putrawan bisa? Beliau baru gabung, terus beliau baru daftar untuk kelas reinkarnasi. Oke. Ya, selamat bergabung Mas Reski. Mas ya. Soalnya Reski kan ada juga perempuan ya. Ini Fauzan ini wifi-nya dia mengadu ke saya, wifi-nya ini nggak bagus, internetnya di keluar masuk. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Mungkin Mas Adi atau Herman atau Mbak Wayuni. Herman atau Adi? Mas Adi? Menyimak dulu saya. Menyimak ya? Oke. Herman? Herman masih di kantor, jadi menyimak dulu. Oh ya. Sip. Oke, ya berarti. Mungkin Mas Reski mau bertanya? Ya, Mas Reski silahkan. Saya nggak tahu dia masuk dari menit keberapa ya tadi. Ada. Baru 5 menit yang lalu. Iya ya. Mungkin Mas Reski masih agak malu-malu. Oke, kita lanjut ya.
Sekarang kita melanjutkan subjek kita. Subjek kita saat ini adalah mengenai kehidupan kebangkitan jiwa. Kebangkitan jiwa datang dari jiwa yang keempat tadi, yang ma'rifat tadi. Nah, ada yang kelima yaitu jiwa cinta, amor. Ada lagunya ya, amor gitu kan. Yang suka lagu Spanyol gitu kan. Ini bahasa Spanyol, Prancis. Begitu juga dengan sultan dari para arif. Sorry ya, adik saya lagi batuk kalau kedengaran. Sultan dari para arif adalah sumber dari makna. Dia adalah maha guru dari para syekh. Inilah mula sat azim. Semoga Allah merahmati dia, dan dia berkata. Jadi ini adalah gurunya Becaswai. Dia berkata, silahkan. Jiwa yang lahir dari cinta, dia tidak akan ada akhirnya. Selama-lamanya, selama ada di kehidupan, dia akan menjadi 1000 jiwa. 1000 soul. Ini kalau kata 1000 itu selalu banyak artinya. Kayak di Semarang itu ada apa? Gedung pintu Lawang. Sewu Lawang. 1000 pintu. Maksudnya banyak. Padahal pintunya nggak sampai 1000. Jadi kita lanjut ya. Ini 1000 itu artinya banyak. Semua jiwa mati. Tetapi jiwa ini tetap hidup. Mari kita mengambil kedamaian dari cinta. Mari kita hidup di dalam kedamaian ini selamanya. Mari kita menemukan kedamaian yang abadi. Sebab jiwa inilah yang mengakumulasikannya menjadi sahabatnya Allah. Ibrahim, sahabat Allah. Kita lanjut. Sebagai tambahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang waliullah berkata, "Oh Tuhan Allah yang hak, yang maha agung dan maha kuasa, buatlah kata aku ada di sini." Biarkan itu didengar oleh telinga si waliullah ini. Dan katanya waliullah itu, "Oh Tuhanku." Dan dia and the responding of Allah, memberikan respon kepada Allah yang maha agung dan maha kuasa. Aku ada di sini, aku ada di sini. Dia lalu menyatu di dalam tahta. Dan darinya keluar cahaya di antaranya. Sinarnya itu dari cahaya itu mengembang, belum bersemi 100.000 kali, 100.000 warna bunga-bunga di 7 lapisan surga. Wah, ini agak mirip seperti Tuhan, cahaya. Seperti itu. Lanjut. Lapisan ke-6 dari surga
kemudian dipenuhi dengan aroma yang wangi, yang enak dari bunga-bunga. Lapisan kelima dari surga dipenuhi dengan ember itu kayak petikan-petikan cahaya. Kemudian lapisan keempat di surga dipenuhi dengan wangi, apa tuh bahasa Indonesianya kok aku lupa, yang maksud kalau jadi parfumnya laki-laki itu biasanya. Kemudian lapisan ketiga surga dipenuhi dengan wangian dari basil yang manis. Ini juga masih biasanya digunakan di dalam parfum. Ini yang jualan parfum tahu ya ini kayak apa. Sama, kemudian yang kedua juga sama tadi parfum maksud tadi. Kemudian lapisan pertama dipenuhi dengan wangian mawar. Dan begitulah alam semesta kosmos itu beriluminasi. Ya. Oke, lanjut. Dan malaikat dari 7 lapisan itu memberitahu satu sama lain berita yang baik dan menyampaikannya seperti ini. Betapa diberkatinya hari ini ketika wewangian yang enak ini bisa dihirup. Ini adalah hari yang luar biasa. Wonderful. It's a wonderful day. Ada lagunya kan. Mereka kemudian memetik bunga-bunga dan menghiasi 8 surga tadi, 8 surga yang tadi yang kita ceritakan tadi dengan bunga-bunga. Di sana tumbuhlah sekuntum bunga yang istimewa di antara bunga-bunga yang lain. Inilah yang disebut sebagai mawar basil, raihan. Oh, ini nama yang sangat keren akhir-akhir ini. Ini tahun 2000 ke sini tuh anak-anak namanya raihan itu banyak banget. Jika tanggal kematian mencapai seorang wali, mereka akan membawakan bunga ini dan membuatnya mencium raihan ini. Nah, ya. Lanjut. Dan sebagai tambahan, mereka akan menunjukkan kepadanya cinta. Supaya aromanya dan cinta itu disuling melalui nadinya. Dan kemudian mereka mengambil kehidupannya dengan kasih sayang. Jadi maksudnya matinya itu nggak menyakitkan. Dan maka tak ada seorang pun yang tahu kalau dia sudah mati. Ini secara harafiah dipahami sebagai menyerahkan jiwanya. Jadi ini maksudnya bukan satu kematian pertama. Kita sering berbahas, ada yang kematian kedua. Allah berfirman, maka kemudian jika dia ada di yang paling dekat dengan Allah, maka dia itu akan selalu rehat dan puas dan ada di dalam taman yang penuh dengan kesenangan. Ini ada di dalam Al-Waqiah yang pernah kita membahas tentang mereka para waliullah yang dia sudah melampaui kematian pertama dan dia tidak merasakan kematian yang kedua itu. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, oh Tuhanku, izinkanlah aku gitu mencium gitu kan. Sniff itu kan
gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Wangi-wangian surga dan karuniakan aku dengan berkat. Bayangkan, Rasulullah itu kan bilang begitu gitu. Kita nggak ngomong begitu. Lanjut. Sebuah kesaksian. Ketika para perempuan dari Mesir melihat Nabi Yusuf, ada Yusuf di sini. Jadi Yusufnya dari beliau ya. Romo Yusuf ini dari Nabi Yusuf. Mereka mengaguminya. Saking gantengnya gitu kan. Ada gitu kan ya. Ada nggak sih begini? Saya juga nggak tahu. Saya melihat cowok-cowok ganteng itu seperti siapa? Said yang ganteng yang sering saya posting di Facebook gitu kan. Lagi motong menguliti apel gitu kan. Nggak terasa karena melihat kegantengannya gitu. Akhirnya terpotong tangan saya atau berdarah kena pisau gitu kan. Ada ya begitu ya. Nah, maka tidaklah mengherankan nggak ada yang merasa sakit karena cintanya untuk sahabatnya. Jadi itu sebetulnya perumpamaan saking mencintainya para perempuan ini kepada Nabi Yusuf gitu kan. Rasa sakitnya tidak ada lagi karena dia sangat mengaguminya. Nah, inilah cukup layak. Hence, how is it appropriate that one gives his friend any pen? Jadi adakah layak jika sahabatnya memberikannya satu berita? Maksudnya sahabatnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perumpamaannya ya, gitu. Saking kalau kita mencintai Tuhan, rasa sakitnya itu hilang. Seperti perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf, gitu kan. Nah, berarti kalau saya masih merasa sakit itu melihat cowok-cowok ganteng gitu kan, itu cinta apa? Itu cinta bukan cinta beneran gitu kan. Oke, lanjut ya. Ini adalah satu anekdot yang aneh. Adalah aneh bahwa para arif tidaklah meninggal sampai mereka melihat makom mereka dan mencapai tujuannya mereka. Mereka memukul satu bagian dari besi dan dengan batu dan kemudian dari batu itu muncul petikan. Kemudian ada cahaya apa flame itu api gitu ya, dan asap ada membumbung di langit. Api itu tetap berada di otak, tetap di pendiangan. Jadi ini sekitar di dalam pendiangannya. Ini aja kalau kita ke batu ke dalam pendiangan, pernah lihat pendiangan ya di rumah-rumah orang Eropa gitu, tuh ada petikan gitu kan. Nah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka sebut dari mawar yang tadi itu, ya raihan tadi, adalah mawar cinta. Apa yang mereka panggil cinta ini adalah apinya Tuhan sendiri, yang dia letakkan perapian ini di seluruh semesta. Sebagai tambahannya, pendiangan ini adalah pendiangan para waliullah. Otak api ini ada hatinya para waliullah. Oke, lanjut. Cinta membawa satu gerakan di dalam jiwa untuk hidup dan membakarnya.
Mereka memanggilnya ini adalah api cinta. Segala sesuatu yang ajaib dan mengagumkan. Bentar. Tiba-tiba hilang saya. Sorry, balik lagi ke tempat yang tadi. Segala sesuatu yang mengagumkan dan manifestasi yang luar biasa beremanasi dari kata-kata Tuhan, aku ada di sini. Dan kata-kata Paulus, oh Tuhanku. Inilah yang disebut mereka menyebut kata-kata atau sabda yang ilahiyah. Lanjut ya. Begitulah juga dengan kebanggaan dari alam semesta ini. Nabi Muhammad Mustafa, Sang Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tak ada yang siapapun, barang siapa yang tidak taat, maka segala amal baiknya tidak akan diterima. Maka ketaatan yang paling agung adalah oh Tuhanku. Nah, ini tidak mudah untuk mengatakan oh Tuhanku secara tulus. Nggak mudah. Siapapun yang bilang ini sulit, yang mengatakan ini mudah adalah salah. Ya. Yang bilang ini mudah adalah salah. Kecuali, my dear, seorang hamba yang telah berbagi, telah mengalami keberadaan Allah. Mereka, barang siapa yang sudah mengalami itu, belum selesai ya, yang mengalami itu tadi, dia akan memahami, akan mengerti sesuatu, dan akan terus-menerus hidupnya itu, apapun yang dia kerjakan, dia akan zikir siang dan malam. Nah, dia selalu occupied, dia diokupasi oleh zikir kepada Allah. Sehingga dia terbebas dari segala masalah dan mencapai kasih sayang Tuhan. Jika Allah yang Maha Kuasa menghendakinya. Begitu kata saya Kertaswati untuk chapter 7. Chapter berikutnya kita akan membahas tentang setan. Serem juga ya kita membahas setan minggu depan. Oke. Silakan yang mau bertanya. Pak Fauzan, apa kabar? Sepertinya Wi-Fi-nya atau internetnya kurang baik ya, jaringannya. Iya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Mbak Wayuni mungkin? Mas Adi? Mas Adi biasanya banyak nanya. Saya menyimak yang hari ini agak berat nih soalnya. Iya, saya juga ngerasain. Karena kita lagi ngebahasin makrifat masalahnya. Penuh dengan ini ya, penuh dengan bahasa bunga-bunga. Nah, Abe ini Morawali baru diberikan cahaya Tuhan. Sehingga dia bisa masuk. Iya, jadinya nggak asik ini. Udah mau di tengah-tengah jalan baru masuk. Tahun depan udah normal, Mas. Tahun depan normal. IKN kan udah jadi ibu kota. Ini di sini kami sekarang kan ini kemarau. Jadi
karena kami itu listriknya itu kan pakainya masih genset berbasis air ya, malah debit ya, debit. Oh iya. Banyak debit. Jadi kalau over musim hujan itu, kalau over itu mati lampu, kalau kurang debit juga harus berbagi daya gitu. Jadi makanya jatahnya kami ini pokoknya malam mulai dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 itu mati sekarang. Itu mulai maghrib itu. Makanya ya sudah, mau diapa lagi. Nah, ya. Semoga Tahun kita depan IKN udah Mbak aman. tahun Udah depan kita punya CMWI. Iya, soalnya udah ini apa namanya tanggal 28 besok Oktober itu udah event terakhir Jakarta merayakan ibu kota ya. Jadi udah lepas. Jadi tahun depan udah IKN. Biddingnya juga udah dimulai. Jadi besok tuh pelepasan udah. Jadi tahun depan tuh 2024 mulai mungkin November Desember yang KTP Jakarta udah mesti ini apa namanya nyetak KTP baru, udah bukan daerah istimewa, daerah khusus ibu kota lagi. Daerah tidak khusus. Kota global katanya, kota global. Oh ya. Ya mungkin insya Allah tahun depan kita sudah punya tempat nongkrong ya. Amin, ya, amin. Nah, base camp ya. Amin. Base camp. Mungkin di apartemennya Mas Ahmadi gitu kan. Ya kan mau jadi pengusaha. Amin. Dia di setiap pulau, nanti ada di Pulau Alor, di Pulau Kupang gitu kan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan ada. Amin. Nanti terus kalau Yusuf itu nanti balik ke Jawa ya. Amin. Kita amin, kita berdoa untuk semua orang, keberkatan setiap orang. Walaupun kita dalam situasi yang sama sekali nggak enak. Sejujurnya saya itu lagi nggak enak banget. Mungkin juga karena perang di Timur Tengah ya, jadi badan saya nggak enak banget. Iya, sama sih. Aku dalam beberapa hari ini emang nggak ngerti, daya concernnya memang juga lagi banyak banget energinya keserap ke sana banget, Mbak. Rasanya panas sekali, badan saya tuh seperti ada di neraka, saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti bencana alam atau apa. Memang panasnya luar biasa, Mbak. Di Condet tadi kayak ini nggak bisa nafas saya olahraga. Bener-bener panas, luar biasa panas. Mungkin 35-an ada kali ya. Tadi jam 3, jam 4 lah. Amit-amit panasnya. Kalimantan, tapi udah hujan kata Herman. Enak sekali itu. Aduh, berarti tapi kayaknya cuma hujan ini, Mbak, hujan lewat. Kayak di sini semalam turun gerimis ya. Terus ini juga yang penting kita tetap eling dan waspada karena kita sudah menuju penutupan 2023. Walaupun apapun kayaknya memang akan ada beberapa banyak hal yang lebih menggemparkan di 2024 selain pemilu gitu. Soalnya yang di Timur Tengah ini kan itu betul-betul bukan masalah perangnya di Timur Tengahnya, tapi lebih kepada konstelasi global ekonomi sekarang. Jadi kita perlu banyak eling dan waspada, kayak kita juga tetap harus jaga-jaga keluarga kita apa gitu, dan banyak persiapan lah diri kita sendiri gitu. Dan banyak berdoa dan banyak bersyukur. Mungkin itu sementara. Ya, mungkin kalau nggak ada, kita bisa tutup sih sebetulnya. Gimana kalau Mbak Wayuni biasanya mau bertanya nih, Mbak Wayuni? Menyimak dulu, Mbak. Makasih. Oh iya. Ya sudah. Karena semuanya masih hanya menyimak. Karena memang temanya berat ya. Temanya berat. Coba angkat tangan yang bilang temanya berat. Raise hand gitu kan. Saya. Ya. Saya berat. Ini berat, cernanya berat, Mbak. Oke. Ya. Buat yang baru-baru kayak saya agak berat. Saya dicernanya nih.
ternyata masih banyak yang mesti dipahami dulu. Iya, karena Mas Asmi mungkin tuh bisa ini membantu yang baru-baru. Mas Asmi kan sama Mas Agung ya. Iya, Kita- cuma masalahnya tadi aku ahistoris ya, maksudnya enggak dari awal gitu toh. Maksudku sehingga aku ya nggak ngerti juga ini tadi yang dibahas utuhnya kayak gimana gitu kan. iya. Yang dibahas intinya adalah kita tutup ya sebagai closing statement. Intinya adalah tentang pengetahuan Tuhan, makrifat, dan arif. Ini kalau ada kondisi seseorang yang dia betul-betul sudah sebagai seorang arif, itu digambarkan dengan sangat indah. Jadi para waliullah itu adalah yang sudah mencapai arif dan juga ada yang mencapai cinta tadi, dia mahabbah, dia sudah menjadi Habibullah, bukannya Habib Asmi ya. Habibullah ya, sudah menjadi sahabatnya Allah. Seperti Nabi Ibrahim kan sahabatnya Allah gitu kan. Nah, yang menarik itu tadi, kalau saya sebagai perempuan itu saya kena banget di kalau saya perempuan kena banget di perumpamaan ketika Nabi Yusuf yang katanya tampan luar biasa ya. Yang ingat kan ceritanya Nabi Yusuf itu di dalam tradisi Islam itu seorang yang bernama Zulaika yang adalah majikan perempuannya gitu kan, dia terpesona oleh Nabi Yusuf, sehingga dia begitu menghasatinya gitu kan. Dan akhirnya difitnah karena Nabi Yusuf masuk penjara. Para perempuan tuh menggibah, menggosip ya biasa lah ya kan, kita ibu-ibu ya nggak Mbak Wahyu nih, kita biasa kan menggosipkan gitu kan. Dia coba tanya dia, biasa kita menggosip gitu kan. Itu apa itu Zulaika, padahal suaminya pejabat, kurang apa coba suaminya, kok malah naksir suka sama Yusuf gitu kan. Nah gitu kan, ini ceritanya sebelum Yusuf difitnah masuk penjara ya. Akhirnya dikeluarkan akhirnya Yusuf gitu kan. Yusuf dikeluarin gitu kan. Ternyata betul kan, tidak terlihat apa ketampanannya itu menyirap, bikin sirap semua perempuan sehingga nggak sadar bahwa saat mengupas apel itu berdarah. Nah itu perumpamaan itu ternyata untuk memberitahu kita bahwa para waliullah itu mereka nggak akan diberikan rasa sakit oleh Tuhan, walaupun kita melihatnya sakit menderita ya. Itu yang menyebabkan mereka itu bisa sedemikian tangguh gitu loh. Sedemikian apa ya? Kalau kita dengar cerita-cerita kabar Karbala atau cerita Yesus itu disalib sedemikian rupa digambarkan oleh Mel Gibson gitu kan. Kita melihat jasmaniahnya seperti itu, tapi dia tetap tangguh, dia tetap tetap bertahan, dia nggak ingin melepaskan imannya, karena rasa sakitnya itu kayak apa, udah lewat aja gitu, kayak itu tadi, kayak cewek-cewek ya tadi, ibu-ibu tadi melihat ketampanan Yusuf, ya udah nggak ngerasa lagi gitu, baru setelah ya Yusuf lewat baru sadar, oh ya gue luka nih gitu kan. Nah, itu kalau saya ngena banget gitu ya. Jadi alangkah kalau kita bisa sampai ke dalam sebagai orang yang betul-betul mencintai Tuhan, akhirnya Tuhan menjadikan kita sahabatnya yang dicintai Tuhan, dan kita nggak akan merasakan seperti itu, walaupun kita itu sakit, menderita atau apa, ternyata ada sesuatu yang
membuat kita tidak akan kehilangan iman. Apakah kita bisa sampai tahap itu? Nah, semoga kita semua yang ada di Sohbet malam ini dan yang mendengarkan Sohbet ini pada saat live dan nanti di YouTube, kita semua bisa mencapai makom itu. Ya. Oke. Mari kita tutup Sohbet kita dengan doa. Kita mulai dengan Saudara Herman. Kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya. Jikalau bukan untuk semuanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi Sayyid Bektaswali dan Sayyidati Fatimah Nuria dan Ahlul Bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan Ahlul Bait mereka, Baba Ismail dan Ahlul Bait mereka, Baba Musa Kazim dan Ahlul Bait mereka, Syekh Ismail dan Ahlul Bait mereka, Syekha Hawa Mulins dan Ahlul Bait mereka. Selanjutnya Abe. Ya bukan Yusuf dulu. Blessed be to all of us and our present living mursyid. May Elohim protect us, guide us, nurture us, under the guidance of the four great peers, Al-Qaid, Enoch, Elijah, Christ Al-Mahdi. May the guide our mursyid, Syekh Ali Haidar and his Ahlul Bait, Syekh Kumel and his Ahlul Bait, Syekh Hafsifah and her Ahlul Bait, especially to all takers in Indonesia. May you give her strength to life and resilience. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth word. I my life for strangers to rise against me, and violent men seek my free soul. They have not set Elohim before them, walking or in dream. Oh, be merciful to me, O Elohim, and be merciful to me, for my soul trust you. Indeed, I make my goal the shadow of your wings to flee until its past calamity. Abe, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, waring kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, gerobak sente kami, debok bosok kami, gali asem kami, gerobak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ambleng kami, menyaman kami, menyamanya kami, tah tumrah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut cicit kami, canggah kami, waring kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, gerobak sente kami, debok bosok kami, gali asem kami, gerobak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, menyamanya kami, rah tumrah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk 4 pir rijal al-goib. Freely sacrifice to you. I praise your name indeed, O Yahuwah, for that is a good thing to do. I cry to Elohim Most High, to Elohim who works for me. Elohim shall send out his cup of mercy and truth constantly.
Awake my glory, and awake Saturday and harp. I will awake the dawn. I will praise you, O Lord. Among the people, I will sing to you. Among the nations, sing. For your mercies lead to the sky, your truth up to the clouds on high. Then be exalted, Elohim, above the heavens, and let gleam your glory above all the earth. May Elohim be good to us, and may he mind respecting us of Abraham, Isaac, and Jacob, his faithful servants, come to check up. May he give all of us a heart to worship him and do his part with courage and a willing mind. May he open our heart not blind to his law and his commandments. And may he bring peace in our tents. May he hear our prayers and reply, not leaving you in time to die. We are now praying for all here. Beloved, let me, like you, be goodness still, and let the power reign until its will. Beloved, may my open heart overflow in actions that reveal what is below, and let the hidden chamber of my life be far removed from scandal and from strife. Be filled with yourself only in the way I think and speak and act, as well as pray. Beloved, my prayers are still deficient here. No matter how I juggle and I fear, I reach to you for grace and so repent of all the good works I used to present. Beloved, look on the things now and to lend Bismillah out of heaven. Pada malam ini, marilah kita berdoa secara khusus. Semoga kiranya Maha Guru kita, Nabi Enoch, dan Maha Guru kita, Api Manis Eliyahu Hanafi, dan Pir Agung kita, Yesus Kristus, dan Datuk kita semua, Muhammad Ahmadi. Semoga kiranya mereka mendoakan kita dan mendoakan doa-doa kita. Doa apapun yang saat ini sangat kita butuhkan dan sangat kita harapkan. Sebab kebanyakan dari kita biasanya dan umumnya berada di dalam keputusasaan. Terutama di antara kita ada yang mengalami masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah dengan sesama manusia, masalah dengan tuntutan masyarakat terhadapnya. Dan begitu juga dengan penindasan dan ketegaannya. Semoga kiranya dengan situasi sekarang yang semakin terjadi banyak polarisasi di mana-mana, kita semua dipulihkan, dikuatkan, dan diberi petunjuk panduan untuk melalui penindasan dan ketidakadilan ini. Sehingga kita tidak menjadi penindas yang lain. Sehingga kita tidak menjadi pelaku ketidakadilan juga. Semoga kita semua juga dikeluarkan dan segera dari persoalan-persoalan ini, persoalan ketidakadilan ini. Semua saudara-saudara kita saat ini yang ada di dunia. Dan semoga kiranya kita dan semuanya yang mendengar ataupun tidak mendengarkan doa saya malam ini diberikan kekuatan, kesabaran, keelingan, dan kasih sayang. Semoga kita dapat dibantu untuk memulihkan alam kita yang rusak. Dan kita harus melalui masalah-masalah terkait dengan alam semesta lingkungan hidup kita yang saat ini kita hidup dengannya.
perubahan iklim, gelombang panas, dan bencana-bencana alam. Dan juga perang. Bismillah, Allah. Pada saat saya membacakan Al-Fatihah ini, dipersilakan untuk membacakan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. In the name of God, most gracious, merciful, Father is God, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we heard to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your constitution, not in their path to know your word, nor in their way whose steps go to perdition. Amen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allah bi Muhammad. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Selamat Terima kasih malam. sebenarnya. Selamat beristirahat. Ya, semuanya.